Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan 3 orang anggota. Yang pertama yaitu saya sendiri, Miftahul Jannah dengan NIM E1R019098 sebagai pemateri pertama. Yang kedua yaitu Kasah Aisyah dengan NIM E1R019077 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga yaitu Lalu Muhammad Satria Wijaya dengan NIM E1R019084 sebagai pemateri ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang kedudukan titik terhadap bidang koordinat kartesius. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa mampu mengenal istilah dalam sistem koordinat kartesius. Yang kedua, siswa mampu menentukan koordinat suatu titik pada bidang koordinat kartesius. Yang ketiga, siswa mampu menentukan lokasi titik pada bidang koordinat kartesius. Yang keempat, siswa mampu menyelesaikan masalah tentang kedudukan titik terhadap bidang koordinat kartesius. Langsung saja kita ke materi. Dalam mempelajari kedudukan titik, kita harus mengetahui pengertian sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius adalah suatu sistem untuk mengetahui posisi titik atau objek pada suatu bidang dengan menggunakan dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar di samping. Ini merupakan suatu bentuk sistem koordinat kartesius. Nah, tadi kita mendengar kata sumbu, yaitu ada sumbu X dan sumbu Y. Mari kita mengenal lebih jauh apa itu sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X adalah sebuah garis mendatar atau horizontal, dapat kita gambarkan sebagai berikut. Sedangkan sumbu Y adalah sebuah garis tegak atau vertikal, dapat kita gambarkan sebagai berikut. Kita tuliskan X dan Y pada ujung sumbu, dan titik O merupakan perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y, biasa juga disebut titik asal atau titik pusat. Pada sebelah kanan sumbu X bernilai positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan pada sebelah kiri sumbu X bernilai negatif, yaitu -1, -2, -3, dan seterusnya. Pada bagian atas sumbu Y bernilai positif, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan pada bagian bawah sumbu Y bernilai negatif, yaitu -1, -2, -3, dan seterusnya. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kasah Aisyah. Untuk menyatakan suatu titik pada bidang koordinat kartesius dapat ditulis dalam bentuk X, Y, di mana X-nya itu disebut sebagai absis dan Y-nya itu disebut sebagai ordinat. Nah, untuk lebih memahaminya lagi, marilah kita sama-sama perhatikan gambar berikut. Pada gambar bidang koordinat kartesius tersebut, terdapat sebuah titik, yaitu titik A. Dan untuk menentukan di mana letak titik A pada bidang koordinat kartesius tersebut, dapat kita lakukan dengan menarik titik A tersebut ke sumbu X. Sehingga berdasarkan garis tersebut, maka kita peroleh absis atau nilai X-nya itu sama dengan 4. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai Y-nya itu dapat kita tarik titik A ke sumbu Y. Sehingga berdasarkan garis tersebut, maka kita peroleh ordinat atau nilai sumbu Y-nya itu sama dengan 3. Dengan demikian, koordinat titik A tersebut berada pada titik 4,3. Nah, selanjutnya yaitu bidang koordinat kartesius dapat dibagi menjadi 4 kuadran, di mana masing-masing kuadran tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kuadran pertama merupakan kuadran atau wilayah yang berada di atas sumbu X dan berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, pada kuadran pertama ini, sumbu X-nya itu bernilai positif dan sumbu Y-nya itu bernilai positif. Kuadran kedua merupakan kuadran yang berada di atas sumbu X dan berada di sebelah kiri sumbu Y. Pada kuadran kedua ini, nilai sumbu X-nya itu bernilai negatif dan sumbu Y-nya itu bernilai positif. Nah, sementara itu, kuadran ketiga merupakan kuadran yang berada
di bawah sumbu X dan berada di sebelah kiri sumbu Y. Di mana pada kuadran ketiga ini, sumbu X-nya itu bernilai negatif dan sumbu Y-nya itu juga bernilai negatif. Dan kuadran keempat merupakan kuadran yang berada di bawah sumbu X dan berada di sebelah kanan sumbu Y. Kuadran keempat ini, sumbu X-nya itu bernilai positif dan sumbu Y-nya itu bernilai negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan tentang koordinat kartesius. Sekarang kita akan belajar cara untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah menghitung jarak satuan titik tersebut terhadap sumbu X. Kemudian lihat apakah titik tersebut ada di atas sumbu atau di bawah sumbu X. Dan untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu Y, caranya juga sama. Hanya yang membedakan nanti posisi titiknya itu berada di kanan atau di kiri sumbu Y. Untuk lebih jelas, di sini saya memiliki titik A di negatif 3,3. Pertama, kita tentukan posisi titik tersebut terhadap sumbu X. Seperti pada gambar, titik A berada di atas sumbu X. Kemudian kita hitung jarak satuannya. 1, 2, 3. Jadi, posisi titik tersebut terhadap sumbu X adalah 3 satuan di atas sumbu X. Sekarang, terhadap sumbu Y. Seperti yang dilihat di gambar, titik tersebut di kiri sumbu Y. Kita hitung jarak satuannya, 1, 2, 3. Jadi, posisi titik terhadap sumbu Y adalah 3 satuan di kiri sumbu Y. Sekarang kita masuk ke latihan soal. Diketahui titik A negatif 3, negatif 2, titik B 4, negatif 2, titik C 6,4, dan titik D negatif 1,4. Nah, jika keempat titik ini dihubungkan akan membentuk bangun datar apa? Nah, pertama kita akan membuat sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita menuliskan absis dan ordinat dari setiap titik. Nah, di sini titik A itu absisnya negatif 3 dan ordinatnya adalah negatif 2. Sehingga titik A itu di sini. Kemudian begitu juga dengan titik-titik lainnya, titik B di sini, titik C di sini, titik D di sini. Nah, ketika kita menghubungkan keempat titik ini, maka akan menghasilkan bangun datar sebagai berikut. Nah, ternyata yang terbentuk adalah jajar genjang, jadi jawabannya adalah C. Nah, selanjutnya latihan yang kedua. Perhatikan bidang kartesius berikut ini. Nah, di sini kita memiliki titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, titik manakah yang berada pada kuadran 2 dan tentukan posisi titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah mengingat kembali letak-letak kuadran. Nah, di sini itu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, dari itu kita melihat titik yang berada di kuadran 2 itu adalah titik B. Nah, selanjutnya kita menentukan posisi titik terhadap sumbu X. Nah, pada gambar terlihat titik B itu berada di atas sumbu X. Sekarang kita menghitung jarak satuannya. 1, 2. Sehingga posisi titik tersebut terhadap sumbu X adalah 2 satuan di atas sumbu X. Dan sekarang kita menentukan posisi titik B terhadap sumbu Y. Kita lihat pada gambar titik tersebut berada di sebelah kiri sumbu Y. Kita hitung jarak satuannya 1, 2, 3. Nah, jadi kita dapat menentukan posisi titik tersebut terhadap sumbu Y adalah 3 satuan di kiri sumbu Y.